Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Siapa? Kang Irwan? Panggilannya Kang Fathul, Kang Roji. Irwan, Ustaz. Kang Irwan. Alhamdulillah. Kang Dwi gimana? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat ya. Siapa nih? Ada Mbak Arumi, Mbak Diana, Kak Iva, sehat semua. Asyifa. Teh Syifa ya. Teh Fadilah, Kang Ilham, Kang Rohim. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya. Tidak ada nikmat yang terbaik selain nikmat sehat memang ya. Rasa harganya sesuatu itu setelah kita merasa kehilangan atau kekurangan itu ya. Contoh misalkan ketika saya merasakan ini nafas kok kadang-kadang kerasa kayak kurang lepas gitu ya. Ternyata baru kerasa oh ternyata nafas yang lancar itu sangat nikmat sekali gitu ya. Sangat nikmat sekali. Itu terkadang hal-hal yang kecil yang kita manusia memang sering lupa ya. Ya, bahkan saat ini pun kita banyak merasakan nikmat, tapi itu kita nggak nyadar tuh nikmat gitu. Mungkin ketika nikmat itu sedikit oleh Allah diingatkan untuk kita dikurangi sedikit aja, kita baru nyadar, oh iya kemarin itu ternyata nikmat gitu ya. Nah, demikian ya. Ya, kita semoga senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya untuk kita semuanya dimanapun kita berada. Karena memang betul tidak ada atau kita nggak bisa menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, maka kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat sekalian, itu sebagai mukadimah di sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan. Saya bisa share materi ya? Mangga, Ustaz. Bisa. Yep. Kemarin siap. Siap, ini. Kemarin kita baru sampai huruf apa ya? Kemarin Zai? Sampai bibir. Fa? Fa, Ustaz. Ya. Fa ya? Baik, kita masuk kepada huruf berikutnya di sore hari ini. Itu keluarga bibir sudah selesai semuanya, ada 4 huruf ya. Mim, ba, mim, waw, dan fa. Kita masuk kepada kelompok kedua. Ini kelompok yang kedua yang akan kita bahas di sore hari ini, yaitu huruf yang keluar dari ujung lidah yang bertemu nempel dengan ujung gigi seri atas. Ya. Nah, ini dia. Ada 3 huruf, ya. Ada 3 huruf yang keluarnya dari pertemuan antara ini ujung lidah dengan ini dengan ujung gigi seri atas. Yang pertama adalah huruf sa, ya huruf sa. Jadi huruf ini 3 huruf ini ya, 3 huruf ini di makhrajnya sama. Ujung lidah kita, nah ditempelkan dengan ini, ujung gigi seri atas. S ya, ditempelkan ya. S, 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 S ya. Jadi ini ujung gigi seri atas, ini ujung lidah. Nah, tempel. Ini gigi seri atas, ini ujungnya, ini ujung lidah kita, tempelkan seperti ini ya. S ya. S, sa, si, su, S ya. Ada 2 cara ya, tapi tidak begitu beda ya. Cara yang pertama yang tadi kita bahas, ini ujung dengan ujung ya.
ujung lidah, ujung gigi dengan ujung lidah. Nah, yang kedua, cara kedua adalah ya, ini ujung lidah boleh sedikit melewati gigi seri. Ya. Jadi ini ujung lidah boleh sedikit melewati gigi seri. Boleh sedikit lewat. Nah, jadi ujung lidahnya boleh sedikit lewat. S, 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 S. Nah, berarti boleh sedikit lewat. Itu makhrajnya untuk huruf sa. Saat huruf ini diucapkan, rasakan ini, hamas, udara yang ngalir. Ya. Dan juga suara sama juga mengalir. Kenapa kok suaranya sampai bisa mengalir? Karena logis ya. Begini, tadi kan ini gigi, ini lidah. Nah, di area sini, saat ujung lidah nempel dengan ujung gigi seri atas, tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang menghalangi mengalir berjalannya suara, sehingga karena tidak ada sesuatu yang menghalangi mengalirnya berjalannya suara, maka suaranya mengalir berjalan. S, 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 begitu ya. Jadi maka suaranya harus mengalir di sini. Kemudian ini masih seputar hamas dan rohwa. Hamas udara yang ngalir. Maka kalau kita simpan ini telapak tangan kita di depan mulut, itu akan terasa udaranya kena ke telapak tangan kita. Ya, F, 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 sa, si, su, F. Nah, itu ya. F. Kalau secara keberadaan huruf ini di Al-Quran, sejauh saya membaca Al-Quran, itu termasuk huruf yang tidak terlalu sering muncul, ya. Jadi huruf ini, huruf sa ini, huruf yang tidak terlalu sering banyak muncul, ya, dibandingkan huruf-huruf yang lain. Apalagi kalau diperhatikan di juz amma, ini huruf ini jarang-jarang muncul di huruf sa ini, ya. Memang ada di juz amma awal-awal, ya, tapi termasuk yang jarang dibandingkan huruf yang lain. Jadi sifatnya adalah udaranya ngalir, suaranya mengalir. Istifal. Istifal ini sebenarnya lebih tepatnya adalah ini. Posisi lidah yang seperti ini di bawah. Karena nanti ada dua. Ada istifal, ada isti'la. Kalau istifal itu posisi lidahnya begini. Ya. Jadi istifal itu secara umum adalah pangkal lidah yang tidak ngangkat. Ya. Kalau isti'la, nah ini pangkal lidahnya naik ke sini. Ya. Jadi huruf secara terangkat tidaknya ini pangkal lidah yang ada panah ini. Secara terangkat tidaknya pangkal lidah ini yang ada panah. Huruf terbagi dua. Ada yang pangkal lidahnya ngangkat, disebutnya isti'la. Ada yang pangkal lidahnya tidak ngangkat, disebut istifal. Nah, huruf yang pangkal lidahnya ngangkat atau isti'la itu hanya 7, ya, 5, 7, 5, 2, 7. Sisanya berarti sekitar 21 huruf itu pangkal lidahnya tidak ngangkat. Kategorinya istifal. Nah, itu huruf sa ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami makhrajnya? Tempat keluar huruf ini bisa dipahami ya? Baik. Sifatnya juga demikian. Nah, sekarang kita langsung bandingkan dengan huruf yang kedua. Ya, huruf yang kedua. Huruf yang kedua adalah yang makhrajnya sama, huruf za. Nah, ini juga sama makhrajnya. Ya. Ini ujung lidah dengan ujung gigi seri atas sama.
za, 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 ya. Az, 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 iz, uz, za, zi, zu. Nah, jadi posisi ujung lidah dengan ujung gigi seri untuk dua huruf ini itu sama. Cuma walaupun sama, ternyata di sini ada sifat yang beda nih, ya. Kita lihat huruf sa itu ada udara yang mengalir. Nah, kalau huruf sa ini udaranya harus ada. Kebalikan. Nah, huruf za tidak ada. Nah, za, az, 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 nggak ada. Az, 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 tidak ada. Kalau sa, nah kalau ini sa itu harus ada as, as, as. Nah, itu perbedaannya di sana. Kalau yang lain-lainnya sifat-sifat yang lainnya itu persis ya sama antara dua huruf ini. Sama-sama istifal, ini lidahnya, pangkal lidahnya tidak ngangkat ya. Sama. Kemudian juga infitah juga sama ya. Jadi itu perbedaannya hanya kalau sa udaranya ngalir, kalau za udaranya tidak mengalir. Khusus untuk huruf ini nih, za, huruf za, ini suka terjadi ya, ketika za ini dalam keadaan sukun, itu dipantulkan. Itu dipantulkan. Biasanya ketika menemukan huruf za sukun ini di awal ayat. Katakan, izqala, nah, izqala, iz. Nah, itu kemudian ada yang memantulkannya. Jadi mungkin enaknya diucapkan pakai dal gitu ya. Kan ada dua ya, ada yang titiknya, ini za, ada yang tanpa titik. Nah, jadi beda makhraj, beda tempat keluar antara yang ada titik dan dengan yang tidak ada titiknya. Baik, itu makhraj huruf za. Berikutnya kita lihat di pengucapan huruf ini untuk melatihnya. Boleh ikuti setelah saya baca, boleh diikuti ya. As, is, us. Silakan. As, is, us. Sa, si, su. Enggak? Sa, si, su. Sa, si, su. Sa, si, su. San, sin, sun. San, sin, sun. Asa. Silakan. Asa. Isi. Isi. Usu. Usu. Nah, kalau lidah kita tidak nempel di sini ya, di ujung gigi seri, itu ujung lidahnya malah di dinding gigi seri atau ke gusi, itu jadinya huruf ta ya, karena huruf ta seri. Nah, ta ini ujung gigi seri, ini gusi. Kalau ta itu di sini ca, 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 ca. Nah, kalau huruf sa di sini bawah sa, sa, sa. Jadi jangan kemudian ini kepeleset jadi huruf ta ya, karena beda tempat keluarnya huruf ini. Ta, ta, ini huruf ta. Sa, 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 ini huruf sa. Baik, silakan masing-masing membaca satu baris. Silakan, dari siapa dulu? Silakan. Punten Ustaz, suara saya masuk? Masuk, iya. Jadi rada bermasalah. Siap, mohon Ustaz. Perorangan Ustaz seperti biasa? Seperti biasa, iya. Ini. Siap, dimulai dari saya mungkin ya. Ya. Siap. Asnaro. Lanjut. Ba'asna. Watasbitan. Ulangi watasbinya. Watasbitan.
watasbi. Watasbitan. Ya, silakan dilanjut. Mas Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaro ba'asna Iya, watasbitan. iya. Silakan lanjut. Mbak Haruni. Hai. Asmara Iya, ba'asna iya, watasbitan. iya. Lanjut. Selanjutnya Mbak Syif. Dulu ke Diana mungkin. Silahkan Diana. Asmaro Iya, ba'athna iya, watasbitan. iya. Selanjutnya Mas Fadil. Ya, Mas. Ya, mangga. Bismillah. Asmaro Iya, ba'athna iya. watasbiyata Bitan. Watasbitan. watasbitan. Iya. Silakan berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya Mas Ilham. Asmaro Mm-mm, ba'asna watasbitan. mm-mm. Selanjutnya Mbak Irmu. Atau ke Mbak Iva dulu. Asmaro Mm, ba'athna mm. watasbitan. Lalu selanjutnya Irwan. Asmaro ba'athna watasbitan. Iya, Selanjutnya ini Mbak. Aku, Ki? Iya, iya. Oh iya. Asmaro ba'asna watasbitan. Punten, ini siapa namanya? Puji, Ustaz. Ya, Mbak Puji. Mbak Puji, ininya rasakan ujung lidahnya nempel dengan ujung gigi seri atas ya. Nah, S, As, S, as, S. Ya, as. ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Baik. Nah, Asmaro. Boleh diulang, Mbak Puji? Asmaro Ya, lanjut. ba'asna Ya, watasbitan. ya, ya. Terima Terus lanjut, kasih. sama-sama. Selanjutnya Mas Rohim. Atau Mbak Syifa. Asmaro ba'athna watasbitan. Ya. Mas Rohim atau Mbak Irmu. Ya, Mas. Ya, silakan. Asmaro ba'athna watasbitan. Ya. Satu lagi Mbak Irmu. Mungkin sedang bicara. Mohon koreksinya, Ustadz. Siap. Asmara Ya. ba'athna Ya. watasbitan. Ya, sudah betul, Mbak. Siap. Oh, sebentar, saya agak masalah ini. Sebentar. Sudah, Ustaz? Dah, ya. Ya. Baik. Begini, sebelum dilanjut kepada huruf berikutnya, barusan bacaan antum semua udah betul ya, terdengar ya, itu makhrajnya sesuai seperti yang sudah tadi saya sampaikan secara teorinya. Sebelum masuk kepada huruf contoh berikutnya, satu hal yang
mesti kita pahami bahwa mengenal, mempelajari makhraj huruf hijaiyah beserta dengan sifat huruf itu adalah fondasi dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi mempelajari huruf hijaiyah, makhraj dan sifatnya itu adalah fondasi dalam membaca Al-Quran. Jika membaca Al-Quran itu misalkan diibaratkan sebagai satu bangunan, sebuah bangunan, maka bangunan itu akan kokoh, akan kuat, ya, jika fondasinya bagus. Nah, baca Al-Quran juga begitu, ya. Baca Quran juga akan terdengarnya bagus ketika fondasi huruf-hurufnya bukan hanya sekedar tahu abata saja kok, tapi juga tahu ini huruf ba keluarnya di mana, huruf fa sifatnya apa, huruf sa, huruf za itu bagaimana mengucapkannya. Nah, jadi dengan kita mengetahui makhraj huruf hijaiyah dan sifat-sifatnya itu akan membuat tilawah Al-Quran kita menjadi baik, menjadi benar, ya, menjadi baik dan benar, ya. Tentunya adalah ketika bacaannya itu benar, ya, sesuai kaidah, maka itu kategorinya sudah baik, ya, sudah bagus. Karena orang itu menilai bacaan Al-Quran ini kalau kita dalam penilaian manusia, ada yang bagus itu suara, irama, ya. Jadi kalau suara itu kan suara mah pemberian dari Allah, ya. Kita nggak milih gitu. Kita nggak request suaranya harus gimana gitu. Suara sudah paket dengan penciptaan kita. Masing-masing suara berbeda-beda karakter. Tapi kemampuan mengucapkan huruf hijaiyah itu diusahakan oleh kita. Nah, Allah itu melihat usaha kita sejauh mana. Nah, itu yang Allah lihat. Ya. Yang Allah lihat adalah usaha kita sejauh mana untuk memperbaiki bacaan Al-Quran lewat salah satu langkahnya, salah satu tahapnya adalah mengenal makhraj huruf hijaiyah dan sifatnya. Jangan dikira bahwa kita, antum, sekarang bermajlis itu tidak dicatat oleh Allah. Ini bagian daripada usaha yang Allah ridhoi, insya Allah. Ya. Bagian daripada usaha antum yang Allah ridhoi sebagai bentuk usaha kita untuk semakin ibadah itu semakin bagus. Ibadah apa? Ibadah baca Al-Quran. Dan tidak ada yang paling dicintai Allah selain diantaranya adalah ketika Allah melihat hamba berusaha untuk meningkatkan kemampuan ibadah agar lebih benar lagi. Khususnya kita dalam pembahasan makhraj huruf hijaiyah yang itu menjadi fondasi di dalam tilawah Al-Quran. Allah Ta'ala. Baik, berikutnya kita akan baca huruf sa yang fathah, ya, seperti yang baris ini. Kama sa, ya. Kalau tadi kan yang sukun, sekarang yang fathah. Kama sa, gitu ya. Kama sali. Nah ini fasam samaratin. Nah, ini sekarang fokusnya kepada huruf sa yang fathah. Silakan Kang Ogi dulu. Kamasali fasamma samaratin. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya Mas Dwi. Bismillah. Kamasali. Ya. Fasamma. Ya. Samaratin. Ya. Selanjutnya Teh Aruni.
Hai, Afwan yang sebelah mana? Oke. Yang Ini nih. kali Oh, hai. yang nah, Kemeseli Ya, fasamma ya, samaratin. ya. Ini bahasa Jepangnya ke bawah ya. Hai, gitu ya. Sehari-hari ya jadi ke bawah ya. Ya, silakan. Mbak Syifa atau dia ada dulu mungkin. Kamasali Ya, fasamma ya, samaratin. ya. Selanjutnya Mas Dwi. Udah tadi kayaknya. Udah. Mohon maaf, Mas Fadil. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Mas Ya. Fadil enggak? Kamathali Ya, fasamma ya, samarotin. ya. Lanjut. Selanjutnya Mas Ilham. Kamasali Ya, fasamma ya, samarotin. ya. Betul. Selanjutnya Mbak Irmu. Mbak Iva dulu mungkin. Oh iya, saya barusan suaranya terputus Mas. Maaf Mas. Mohon maaf. Mohon koreksinya Ustadz. Siap. Silakan. Kamathali Ya, fasamma ya, samaratin. iya. Betul. Ya Mbak Iva. Ya. Kamasali fasamma samarotin. Ya, Selanjutnya Irwan. Irwan. Kamathali fasamma samarotin. ya. Selanjutnya Mbak Puji. Kamasali fasamma samaratin. Ya, Mas Rahim. Kamathali fasamma samarotin. ya. Kamathali fasamma samaratin. Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah semuanya? Baik, sekarang yang kasrah. Ya, yang kasrah wasi. Nah, si, ya. Tadi kan sa, si, su. Sekarang yang tadi yang sa, sekarang yang si. Wasiyabaka, si, wasiyabaka. Yang ini, ya. Tastakfiru mawsiqa. Nah, ini huruf yang memang kita orang Asia atau orang Indonesia mesti banyak berlatih karena ini huruf yang juga sama tidak ada dalam pengucapan harian kita dalam Latin ABCD ya. Kalau A ada alif hamzah atau ain, B ada huruf ba ya. C agak mirip-mirip jim lah tapi beda karakter. D ada huruf dal. Nah, dekat maksudnya ya. Tapi kalau sa, nah sa ini dekatnya dengan huruf apa itu nggak ada. Maka huruf yang tidak ada kedekatan secara pengucapan dengan Latin dengan ABCD itu huruf yang harus sering banyak dilatih ya. Termasuk huruf ini. Maka kamu dulu di sini yang kasrah. Wasiyabaka. Wasiyabaka. Ya. Tastakfiru. Mawsiqa. Selanjutnya Mas
Dwi. Bismillah. Wasiyabaka tastakthiru mausikon. Ya. Selanjutnya Haruni. Wasiyabaka tastakthiru mausikon. Ya. Selanjutnya Mbak Syifa. Saya, Mas. Ya. Wasiyabaka Ya. tastakthir Lanjut. mausikon. Ya. Selanjutnya Diana. Wasiyabaka tastakthiru mausikon. Ya. Lanjut. Selanjutnya Mas Fadil. Wasiyabaka tastakthiru Ya. mausikon. Ya. Selanjutnya Mas Ilham. Wasiyabaka tastakthiru mausikon. Ya. Selanjutnya Mbak Irmu. Mbak Iva dulu. Ya. Wasiyabaka tastakthiru mausikon. Ya. Nah, selanjutnya Irwan. Wasiyabaka tastakthiru mausikon. Ya. Mbak Puji. Wasiyabaka tastakthiru mausikon. Ya. Mas Rohim. Saya, Mas. Irmu. Oh, silakan Mbak Irmu. Oh, enggak. Saya putus-putus, Mas. Jadi enggak dengar, Mas. Mohon maaf. Silakan Mbak Irmu duluan, nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya. Oh, maaf, Mas. Saya enggak dengar, Mas, barusan. Nggak apa-apa, Mbak. Santai-santai. Mama. Silakan. Yang kasroh, Mbak. Baik. Ini, Mbak. Ini, Ya. Mbak. Putus-putus. Apa enggak kedengar? Belum masuk. Hilang. Belum Oh, belum masuk. Belum masuk. Belum. Astagfirullah. Maaf, Mas. Ya, saya ulang lagi, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz. Silakan, Mbak. Wah, nggak masuk lagi, Mbak. Gak apa-apa. Nanti aja pas ini aja. Iya. Pas PR-nya ya. Oh, kedengar. Mungkin Mas Rohim dulu mungkin ya. Silahkan Mas Rohim. Wasiyabaka tastakthiru mausikon. Mbak Irmu mau nyoba sekali lagi? Oh, boleh, Mas. Suara saya jelas nggak, Mas, sekarang? Sekarang jelas. Astagfirullah. Iya, saya ulang lagi, Ustadz. Mohon maaf, Ustadz. Silakan, Mbak. Wasiyabaka Ya. tastakthiru mausikon. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ada masalah sinyal nampaknya nih. Sudah ya semua? Siap. Kita pindah sekarang ke huruf ini za ya. Nih. Kita pindah ke huruf ini. Tadi makhrajnya sama ya. Perhatikan huruf ini walaupun makhrajnya sama, ini jangan dipantulkan ya. Karena ada kadang yang begini. Ad. Mantul nih salah ya. Id. Ini salah ya. Nah, jadi ini ujung lidahnya tadi saat sampai dengan di sini ya, ujung lidah di atas itu sedikit tahan dulu ketika sukun. Ketika sukun sedikit tahan dulu. Supaya tidak memantul. Sedikit tahan dulu. Az. Iz.
uz. Nah, ada sedikit suara yang ngalir. Az, 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 az. Nah, suara itu sedikit ngalir. Ketika sukun ya. Az, iz, uz. Nah, jadi ini ujung lidah jangan langsung dilepaskan begini. Jangan nempel langsung lepas, jangan. Tapi tahan dulu sedikit. Az, iz, uz. Tahan dulu supaya tidak memantul. Ya. Jadi jangan az. Nah, ini terlalu cepat dilepas, jangan ya, tahan dulu. Baik, saya baca. Az, iz, uz. Silakan. Az, iz, uz. Ya. Za, zi, zu. Enggak. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Silakan. Za, zi, zu. Zan, zin, zun. Zan, zin, zun. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, bahwa huruf sa dan huruf za ada dua cara ya mengucapkannya. Satu, ini ujung lidah dengan ujung gigi sari itu, atau ujung lidahnya sedikit melewati ujung gigi sari atas, lewat. Az, boleh lewat sedikit ya. Jadi ada dua cara. Ya. Saya lanjut. Azza, silakan. Azza, Izi, izi, uzu, uzu, bisa. uzu, yadhabu. Nah, ini kita ketemu di sini yang yang sukun di sini ya. Yaz, berarti di sini yang tadi saya sampaikan di sini ujung lidahnya jangan langsung ditarik tapi tahan dulu. Yazhabu ya. Jadi jangan begini. Yaz. Nah, ini lihat. Ini lidah langsung ditarik, ini salah. Yaz. Nah, ini lidah terlalu cepat ditarik. Jangan ya. Tahan dulu sebentar. Yazhabu, tazhalu, akhazna. Nah, tahan dulu. Sudah kan? Sekarang uji dulu. Yazhabu, tazhalu, ya. akhazna. Ya, lanjut, silakan. Selanjutnya Mbak Syifa. Boleh siapa? Yadhabu, tadhalu, akhadna. Ya. Selanjutnya Mas Dwi. Yadhabu, ya. Tadhalu, ya. akhadna. Ya, lanjut. Teh Aruni. Yazhabu, ya. tazhalu, akhadna. Ya. Diana. Yazhabu, tazhalu, akhadna. Ya. Selanjutnya Mas Fadil. Yadhabu, tadhalu, ya. akhadna. Ya. Selanjutnya Mas Ilham. Yazhabu, tazhalu, ya. akhadna. Ya. Mbak Irmu. Baik, mohon koreksinya Ustadz. Silakan. Yazhabu, ya. tazhalu, ya. akhadna. Iya, betul. Mbak Ipa. Ya. Yadhabu, ya. tadhalu, ya. akhadna. Nah, sebentar. Coba rasakan lagi ujung lidah dengan ini.
dengan ujung dua gigi seri atas nih. Ya. Yazha, yazhabu, tazhalu, akhazna. Boleh diulang sekali lagi, Mbak? Ya, Ustaz. Ya. Yadhabu. Lanjut. Tadhalu. Tadhab. Ya. Tadhalu. Ya, lanjut. Akhadna. Ya, baik. Silakan dilanjut. Berikutnya. Berikutnya Irwan. Yadhabu, tadhalu, akhadna. Ya. Mbak Puji. Yadhabu, tadhalu, akhadna. Ya, lanjut. Mas Rohim. Yadhabu, tadhalu, akhadna. Ya, lanjut. Sudah semua? Siap. Ya. Bakal terdengarnya bakal beda ya. Ketika posisi ujung lidah itu nempelnya di sini nih. Nah, ini gigi seri atas. Ya, ini 2. Ini gigi seri atas. Nah, bagian luar, bagian dalam di sini ada gusi. Ya. Kalau nempelnya di ujung lidah ini ujung lidah nempel di sini di gusi, itu jadinya huruf ta. Ini huruf ta. Yadhabu, yad. Nah, yad. Nah, ini huruf ta. Ujung lidah dengan ini, dengan gusi. Jadi memang saat kita membaca Quran itu tadi perhatian dengan masing-masing huruf dari dalam sebuah lafaz itu. Contoh ini yazhabu ya. Yaz. Nah, ketika ujung lidah tidak ke gigi seri, tidak nempel, yaz. Kemungkinan itu nanti ujung lidah kepleset atau pindah posisi jadi ke gusi gigi seri atas bagian dalam, akhirnya jadi huruf dal. Yadhabu. Nah, ini salah ya. Karena ujung lidahnya bukan dengan gigi seri, tapi dengan ini dengan gusi di dalam. Nah, itu salah. Jadi perhatikan hurufnya. Setiap tilawah Al-Quran, perhatikan hurufnya. Yazhabu. Ya, tazhalu. Tadi apa? Akhazna. Ya, demikian. Pernah saya sampaikan dulu mungkin di awal-awal majelis ini, bahwasannya perhatian dengan huruf-huruf memang secara umum itu saat kita baca Al-Quran di luar sholat dan di dalam sholat. Ya. Jadi mempraktekkan, menepati bacaan Quran, memperhatikan huruf-hurufnya dan sifat-sifatnya kita praktekkan di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, saya ulangi lagi, tetapi ketika kita sedang sholat misalkan, kemudian merasa ragu, aduh tadi saya huruf za-nya kayaknya salah deh, ulang lagi gitu ya. Nah itu mah jangan terus-terus merasa ragu kalau dalam sholat. Contoh kita lah sholat baca surah An-Nasr, iza. Nah ini iza pakai huruf za ya, za. Iza jaa nasrullahi wal fath. Udah sampai ke ujung ayat, tiba-tiba kita ragu, aduh tadi
tadi kayaknya nggak za deh bacanya gitu mungkin dalam hati itu ya. Tadi bacanya da, tidak za. Nah, kalau di dalam sholat muncul keraguan seperti itu keraguan itu jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Lanjutkan saja kalau di dalam sholat. Karena kalau terlalu mengikuti keraguan-keraguan dalam sholat, itu khawatir justru itu adalah bisikan-bisikan setan yang mengganggu kehusuan sholat kita, konsentrasi sholat kita. Nah, adapun kalau di luar sholat, sedang tilawah Al-Quran, sedang baca Quran. Tadi kayaknya kurang deh. Za-nya bukan za gitu ya. Nah, di luar sholat itu, memang kalau di luar sholat itu adalah tempatnya mempraktekkan dan melatih. Kalau di luar sholat. Baca Quran di luar sholat. Kalau di dalam sholat, tempatnya mempraktekkan bukan tempat mengoreksi. Ya, kalau di luar, apalagi kita nih, kita udah belajar makhraj nih, udah 6 huruf ya sampai hari ini ya. 6 huruf. Jadi tahu ini huruf ba, huruf waw, huruf mim, huruf fa, huruf sa, huruf za sudah tahu. Nah, biasanya kalau yang sudah belajar seperti ini, apalagi nanti sudah masuk ke dalam bab nun sukun, tanwin, itu jadi kritis ya ketika dengar bacaan orang lain. Saat jadi makmum, jadi kritis ketika bacaan dengar imam. Nah, kemudian timbul rasa ingin menilai ini imam bacaannya makhrajnya salah. Nah, kita makmum. Nah, dalam posisi sholat makmum dan imam, kita makmum itu bukan waktunya mengoreksi bacaan imam. Kecuali kalau bacaannya bentuknya salah lafaz imamnya. Salah lafaz. Imamnya mungkin kurang konsentrasi, baca al-kafirun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Bolak-balik terus di sana imamnya. Nah, kalau itu harus diingatkan imamnya. Langsung lakum dinukum waliyadin gitu ya. Kalau imam bacaannya suratnya, lafaznya yang lupa, itu kita boleh ingatkan. Tapi kalau bacaan imamnya hurufnya yang ketukar, diingatkannya bukan di dalam sholat, tetapi di luar sholat. Ya, demikian. Demikian materi untuk hari ini terkait dengan makhraj. 2 dari 3 huruf, yaitu kategori atau kelompok ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya. Sa, za, untuk hari ini, dan nanti untuk pekan berikutnya huruf ketiganya insyaallah. Baik, sampai di sini barangkali akan ada yang ditanyakan, silakan. Saya Ustaz. Maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya masih agak bingung nih Ustaz, antara huruf za ini dengan zal ya. Maksud saya yang za ini tuh apakah memang ada huruf kayak seperti Z-nya gitu loh? Sedikit Z atau gimana ya? Tadi saya perhatikan Ustadz, sepertinya nggak ada gitu. Ada. Nah itu sebetulnya seperti apa sih ya perbedaan dengan zal ya yang pakai titik dan tanpa titik gitu ya? Ya. Mungkin kalau di kita ya di Indonesia huruf ini yang ada titiknya ini ya za ini kemudian di translate-nya itu adalah 2 huruf ya. D dan Z ya. Kan gitu ya. D dan Z ya. Za, zi, zu ya. Nah, jadi tidak ada unsur Z-nya sebenarnya secara pelafalan langsung ya. Secara pelafalan langsung tidak ada unsur Z secara pelafalan langsung. Tapi kalau secara translate ke Indonesia itu ada Z-nya ya, ada Z-nya. Karena kalau saya lihat tadi Ustadz itu misalkan memang kita letakkannya pas di gigi seri keluar sedikit itu, tadi Ustadz sepertinya nggak ada tuh unsur Z sama sekali gitu kan. Tapi saya jadi malah bingung membedakan dengan yang zal itu gimana ya. Karena suaranya agak mirip jadinya. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya pahami kan untuk yang ada titiknya ini kan memang ada Z-nya sedikit gitu ya. Nah tapi saya lihat tadi Ustadz itu ketika memang sesuai dengan lidahnya keluar di luar gigi seri sedikit itu memang tidak ada tuh suara Z.
Ya, Tapi betul. saya jadi malah bingung dengan yang zal itu gimana ya keluar De- suaranya. dengan yang tidak ada titik. Ya. Nah, kita bandingkan dengan yang tidak ada titik. Nah, kalau yang dal, yang tidak ada titik, itu betul-betul ujung lidah kita ini. Nah, ujung lidah. Di sini kan ada gusi bagian dalam nih. Ini gusi bagian dalam. Jadi ujung lidah ini nempel dengan gusi. Ad. Nah, da, di, du, ad, id, ud. Nah, itu kalau yang tanpa titik. Tempat keluarnya di sana. Nah, kembali ke huruf ini. Jadi betul huruf ini secara pelafalan tidak ada unsur Z-nya. Ya, tidak ada unsur Z-nya. Karena kalau yang ada unsur Z-nya itu huruf zai. Nah, kita belum masuk pada huruf zai, tapi akan kita bahas di sini sedikit sebagai perbandingan. Ya. Huruf zai itu sama dari ujung lidah. Ujung lidah kita ini posisinya lebih dekat ke gigi seri bawah. Fokus sini, ujung lidah tidak sengaja dikenakan ke sini. Tidak sengaja. Kalaupun hanya nyipat-nyipat gitu, nyentuh-nyentuh dikit sih tidak apa-apa. Fokus di ujung lidah yang bergetar. Az, za, zi, zu. Za, zi, zu. Fokusnya di ujung lidah, getarkan. Az. Kalau kena ke gigi, tidak apa-apa. Tapi kenanya jangan disengaja. Ya, kena jangan disengaja. Nah, ini ada unsur Z-nya. Gimana? Bisa dipahami, Mas Uli? Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallahu fikum. Barakallah. Terima kasih, Mas Dwi. Ya. Insya Allah huruf da itu bukan di kelompok belum ya Ustaz? Belum. Setelah ini ya nanti ya. Belum setelah ya? ini. Insya Allah nanti lebih lengkapnya ketika makhraj huruf da. Ya. Ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Kalau misalkan ada, enggak dipersilahkan. Ada, Mas. Oh, silahkan, Mas Fadil. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Mas Fadil. Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Ini baru anggota baru 1 bulan sampai di Jepang. Kok bisa sampai ya? Padahal corona nih. Ya, karena ini udah waktunya sebenarnya, Ustaz. Udah tertunda. Jadi bisa masuk lah ke Jepangnya. Yang mau ditanya sebenarnya keluar dari konteks hari ini, Ustadz, tapi mudah-mudahan masih berhubungan. Ya. Jadi saya punya anak 6 tahun. Ya. Sekarang lagi belajar Iqra. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apakah untuk anak-anak itu dia melancarkan dulu Iqra-nya, dalam artian dia mengenal huruf, A, Ba, Ta gitu, atau dia langsung fokus untuk makhrajal hurufnya itu udah ngepas gitu, Ustadz. Karena waktu saya masih ada, kami belajar Iqra. Nah, sekarang waktu saya sudah sampai di sini, ada tetangga yang memang dia belajar stasin seperti ini. Dan metodenya itu ya alhamdulillah udah mulai mengenal makhrajal huruf. Jadi kalau menurut pendapat Ustadz, metode yang baik itu untuk anak 6 tahun seperti apa? Begitu Ustadz pertanyaannya. Baik. Bagus sekali pertanyaannya, karena nanti masing-masing akan punya anak juga nih, atau sudah punya. Jadi begini, kan kalau di Indonesia khususnya kita kenal ya, ada metode Iqra.
ada tilawati, ada qiraati dan lain-lain. Ya, menurut saya itu akan bagus, ya, kalau memang contoh dia, anak dikenalkan dengan Iqra, ya, dikenalkan dengan Iqra. Akan bagus kalau memang langsung diajarkan secara praktek, ya. Contoh misalkan huruf fa, ya, huruf fa. Fa, fa'ala, fa'ala. Nah, begini, secara umum ini kita bicara apa namanya? Kita bicara kecerdasan, ya. Kita bicara kecerdasan. Anak itu dominan kecerdasan auditori yang mereka gunakan dalam belajar. Ya. Jadi anak itu lebih banyak dominan menggunakan auditori, kecerdasan auditori dalam belajar, mendengar dan meniru. Ya. Kita juga orang dewasa, memang kita pun menggunakan auditori dan meniru di dalam pola belajar kita, plus visual, ya. Cuma kalau di anak itu lebih dominan auditorinya. Nah, maka kalau saya sarankan untuk putranya Mas Fadilah ini, itu berapa usia 6 tahun ya Mas Fadilah ya? Iya, ya. Ustaz, 6 tahun. Itu tidak mengapa, langsung silakan kepada makhraj juga. Walaupun metodenya mau Iqra, mau tilawati, mau qiraati, silakan, mau ummi dan metode lain silakan. Maka di sini yang paling penting adalah guru pembimbingnya, ya, guru pembimbingnya. Saya perhatikan dan ini memang ini pola di Timur Tengah, ya. Pola di Timur Tengah itu belajar Al-Quran itu huruf dulu, ya. Berapapun itu usianya. Ya, saya pernah kunjungan ke sebuah masjid namanya Masjid Al-Muhajirin di Makkah. Itu masjid lumayan besar, itu berhalakoh-halakoh, berkelompok-kelompok. Itu berapapun usia anak itu, kalau belum bisa baca Quran, dia belajar huruf dulu. Termasuk yang kecil-kecil, usia-usia kecil-kecil. Nah, saya lihat juga di Masjid Nabawi di Madinah, sama juga. Tiap ba'da maghrib sampai isya. Itu anak-anak tuh belajar huruf dulu. Ya. Dan tadi karena huruf itu pondasi, sehingga kalau bagi anak-anak itu biasanya karena mereka meniru, jadi mereka itu anak-anak secara umum begini, mereka mudah meniru, mudah mempraktekkan, dan jika itu terus-menerus terjadi, itu akan jadi kokoh, akan jadi kuat, susah lupaannya gitu. Nah, bedakan dengan usia kita, ya, susah masuk, gampang lupa. Ya, tidak ya, kita juga insya Allah bisa, ya. Jangan khawatir jadi doa, ya. Anak-anak itu jadi kalau saya cocoknya untuk Mas Fadil dan semua putra-putri kita di usia masih sejak dini balita, apalagi ya 6 tahun, langsung kepada makhraj. Jadi belajar Iqra misalkan tadi, ya, langsung aja praktekkan. Tapi kalau untuk anak-anak jangan sampai dikenalkan dulu sifat-sifat huruf, jangan dulu. Ya. Jadi makhrajnya yang pokok aja. Fa begini, fa misalkan gitu, ya. Ma, wa, za, itu anak cepat bisa langsung loh, bisa insya Allah. Dan saya juga membuktikan begitu bisa itu anak-anak itu. Jadi demikian Mas Fadil, ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Siap, sama-sama. Masih diperbolehkan Ustaz jika ada pertanyaan? Enggak, silakan. Silakan kalau misalkan masih ada. Afwan, Nugi mau nanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak Ustadz mau nanya berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya juga. Iya. Jadi kan alhamdulillah di Saijo ini tuh kan ada beberapa emang kami ngaji anak-anak. Ya. Usianya itu rentang dari usia 4 tahun sampai 10 tahun atau bahkan sampai SMP juga ada. Nah,
Kadang kami ini kadang bingung sih Ustadz. Jadi maksudnya kayak kalau misalkan kan ada beberapa anak misalkan usia sekitar 5 tahun gitu atau 4 tahun gitu, atau yang masih TK atau SD kelas 1, kadang pas lagi pengucapan huruf itu ada kendala karena mungkin cadel lah, atau kadang bingung apa namanya teh posisi lidahnya harus seperti apa. Nah itu kami sebagai yang ngajarin gitu dibiarkan saja atau gimana Pak Ustadz gitu? Takutnya terlalu strict juga nanti anaknya jadi bosen atau gimana gitu. Betul. Anak yang beragam ya. Iya Pak Ustadz. Ya, jadi satu hal yang perlu kita jaga untuk anak-anak memang adalah ketika mereka punya semangat, ya, punya semangat. Betul sekali, untuk anak-anak jangan terlalu strike juga ya, memang, ya, memang secara umum anak-anak mudah bagi mereka itu untuk kita mengajarinya, tapi juga ya secara umum juga namanya kita menyampaikan pendidikan tidak 100% semuanya mulus. Kadang-kadang juga pasti ada kendala-kendala ya. Tadi di antara mungkin ada beberapa anak yang kok agak susah mengucapkan karena faktor dialek, karena faktor daerah asal, faktor kesukuan, atau juga termasuk karena faktor bawaan kudrat yaitu apa namanya cadel tadi ya. Nah, untuk yang karakter-karakter anak seperti itu memang tadi jangan terlalu strike ya. Jadi maka nanti ketika kita menangani anak yang beragam, kita kemudian harus mengetahui ini anak kenapa? Oh dia cadel. Oh kalau cadel mah berarti kan itu sudah bawaannya, tidak bisa dipaksakan. Oh ini anak gak bisa nyebutkan huruf ini kenapa? Oh ini mau orang Sunda nih, gak bisa nyebut fa, biasanya pa, misalkan gitu ya. Itu. Jadi proses aja, proses sedikit-sedikit saja. Oh ini hurufnya, oh nggak bisa huruf ain, bisanya ngain, sebagian, tidak semua, sebagian yang begitu misalkan. Nah proses. Dan bagi anak-anak itu insya Allah mudah ya. Walaupun tetap ada prosesnya, tapi lama-lama mereka akan tersibgoh, akan terwarnai. Jadi tahap demi tahap ya. Walaupun memang secara umum kalau yang namanya guru ketika mengajarkan anak-anak, inginnya kan kalau bahasa Sundanya mah pok torolong gitu ya kata orang Sunda mah. Inginnya begitu diajarkan tuh mereka langsung paham, ngerti, bisa, inginnya gitu. Itu kalau begitu itu nggak ada tantangannya kurang bagi seorang guru kalau begitu ya. Itu seorang guru tuh mungkin ujiannya tuh di sana. Jadi tetap ini kan Mbak tetap diajarkan sedikit-sedikit saja ya dan jangan terlalu strike. Khawatir nanti malah bosan ya. Karena begini, pola belajar di Indonesia dengan di Timur Tengah dan di benua Afrika itu berbeda ya. Kalau di benua Afrika hari ini ketika ada anak susah baca itu masih dipukul ya pakai rotan ya. Hari ini masih begitu polanya di Afrika itu, di Timur Tengah itu. Dipukul pakai rotan kalau bacaannya salah ya. Tapi mereka tidak punung ya, mereka tidak mutung, mereka nggak kabur. Besoknya ngaji lagi ya. Itu hal yang biasa. Sampai hari ini masih seperti itu. Saya ada salah seorang guru saya namanya Syekh Abdul Karim, orang Aljazair. Aljazair itu kan orang Afrika ya. Sekarang dia kemarin tinggal di Tasik, sekarang tinggal di Jogja. Itu pernah dia tuh ada anak orang Aljazair, putra dari temennya salah berbuat sebuah kesalahan, itu dihajar betul, ya tampar betul, ya. Nah kalau itu polanya diterapkan ke orang-orang Asia, ke orang-orang Indonesia, wah itu besoknya nggak akan datang lagi, dan kita mungkin akan diontrog, bahasa Indonesianya diontrog, kita akan didatangi oleh orang tua wali muridnya ya. Jadi di kita bertahap saja Mbak ya, seperti itu. Demikian Mbak ya jawaban dari saya, semoga membantu. Jazakallah khair Pak Ustadz, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Jadi memang ada kelas Ustadz ya. Tiap hari Sabtu sore ya.
anak-anak itu berkumpul dan diajar ngaji oleh beberapa sahabat. Oh, Masya Allah. Usia berapa itu anak-anaknya? Berapa teh ya? 4 tahun sampai 13 tahun juga ada. Ya. Biasa sahabat-sahabat kita. Semoga menjadi ladang amal baik untuk teman-teman. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dicukupkan, kecuali kalau misalkan masih ada. Kalau tidak, sepertinya sudah cukup. Ustaz. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah pekan depan. Insya Allah. Pekan depan, insya Allah jadwal semula dan untuk kedepannya 2 pekan. Ya, insya Allah. Makanya tidak ada pertanyaan. Ya, enggak. Kalau begitu, mohon berkenan Ustaz untuk berkenan. Ya. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah itu kajian kita di sore hari ini. Kita mengingat kembali bahwasanya membaca Al-Quran itu pahalanya adalah per huruf ya. Secara umum membaca Al-Quran itu beribadah. Yang kedua, secara spesifik lagi adalah pahala per hurufnya. Jadi huruf-huruf yang kita kaji pada sore hari ini itu adalah bagian dari apa yang telah Allah janjikan lewat lisan Rasulullah sebagai media kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa antum sekalian yang ada di negeri seberang sedang thalabul ilmi senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan juga kesabaran tentunya. Karena mencari ilmu itu di antara poinnya adalah harus bersabar, ya, harus bersabar. Ya. Baik sahabat sekalian, itu dulu mungkin majelis sore hari ini, dan mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.